Di balik kekayaan budaya dan sejarah Indonesia, tersembunyi kisah-kisah yang cukup mengesankan. Indonesia memang tidak ada habisnya jika menceritakan sesuatu yang aneh dan misterius. Cerita yang bermunculan dari masa ke masa dan menceritakan sesuatu yang tak masuk di akal. Seperti legenda-legenda aneh yang dipercaya sejak nenek moyang dahulu. Asal-usul ceritanya yang mungkin kalau kita dengar sekarang sangat tidak masuk akal. Namun di era sekarang ini, masih banyak orang yang percaya hal tersebut seperti hanya makhluk-makhluk mitos dan legenda. Diceritakan beberapa di antaranya ada sebuah bukti atau peninggalan seperti legenda Malin Kundang, legenda Danau Toba, serta masih banyak legenda lainnya. Namun yang akan kita bahas kali ini bukan cerita legenda, melainkan cerita adanya makhluk yang dipercaya merupakan sebuah makhluk yang nyata dan masih ada. Dan dalam pembahasan sebelumnya juga, kami sudah membahas beberapa makhluk mitologi yang ada di Indonesia. Dan sekarang, kami pun akan membahas beberapa cerita makhluk mitos, monster yang diceritakan dari masa ke masa, dan digambarkan mengerikan juga ganas. Dan benarkah adanya monster-monster ini? Mari kita bahas monster-monster atau makhluk mitos yang ada di Indonesia. Sebagian kalian mungkin sudah mengetahui tentang cerita makhluk ini. Monster yang digambarkan sebagai sosok manusia harimau yang menghuni dan menjaga wilayah Gunung Kerinci merupakan cerita yang dikatakan sudah cukup lama dipercaya. Monster atau manusia harimau ini bernama Cindaku. Cindaku merupakan cerita legenda masyarakat Sumatera Barat, khususnya di wilayah Kerinci. Cindaku adalah makhluk mitologi yang berasal dari daerah Kerinci dan dikenal sebagai manusia yang dapat berubah menjadi harimau. Dalam kepercayaan masyarakat setempat, Cindaku dianggap sebagai penjaga hutan dan pelindung adat. Mereka yakin memiliki kemampuan untuk mengubah diri menjadi harimau saat dibutuhkan, terutama ketika hutan atau lingkungan mereka terancam. Transformasi atau perubahannya bukan sekedar perubahan fisik, tetapi juga melibatkan kekuatan spiritual yang diwariskan melalui keturunan atau melalui ritual tertentu, dan hanya bisa dilakukan oleh orang yang sudah diwarisi ilmu Cindaku. Dalam masyarakat Kerinci, Cindaku dihormati dan sering dianggap sebagai penjaga adat dan pelindung hutan. Mereka berfungsi sebagai perantara antara dunia manusia dan dunia harimau, menjaga agar manusia tidak melanggar aturan yang dapat mengganggu keseimbangan alam, dan juga sebaliknya, agar harimau tidak berada di wilayah manusia dan memangsanya. Sebagai pelindung adat, Cindaku juga bertindak sebagai penegak hukum adat, memastikan bahwa hukum-hukum leluhur dihormati dan dipatuhi. Bagi masyarakat Kerinci, Cindaku bukan sekedar mitos atau legenda, melainkan simbol dari hubungan yang mendalam dengan alam dan penghormatan terhadap kekuatan-kekuatan gaib yang menjaga dunia mereka. Cerita rakyat yang satu ini berada di bagian wilayah Pulau Borneo, tepatnya di kota Pontianak, Kalimantan Barat. Puake merupakan cerita rakyat yang terus-menerus diwarisi secara turun-temurun dan bertujuan untuk senantiasa menjaga kelestarian Sungai Kapuas. Cerita tentang Puake berawal dari tahun 1994, di mana ada beberapa anak hilang setelah berenang di Sungai Kapuas, yang diduga hilang akibat ulah Puake yang membuat gelombang ombak hingga mengakibatkan anak-anak tersebut hilang. Monster ini digambarkan seperti ular atau naga dengan ukuran yang sangat besar, namun ada juga yang berpendapat Puake ini digambarkan sebagai buaya putih raksasa, hingga dikatakan jika ada kecelakaan kapal
maka pelaku utamanya adalah Puake ini. Sosok tentang gambaran Puake ini belum terlalu jelas karena monster ini berada di dasar sungai dan tidak pernah muncul di permukaan. Masyarakat yang bermukim di sekitar Sungai Kapuas percaya bahwa Puake ini juga meminta tumbal, dan jika tidak diberikan, maka beberapa saat setelahnya akan terjadi kecelakaan atau bencana di daerah sekitar. Dan tak hanya itu, legenda Puake juga dikaitkan dengan berbagai ritual dan peristiwa di sekitar Sungai Kapuas. Kemunculannya dikaitkan dengan momen pernikahan, meriam karbit saat takbiran, hingga ritual buang-buang yang melibatkan pelepasan benda-benda ke sungai. Kalian semua mungkin sudah mengenal dengan makhluk mitologi Yunani yaitu Pegasus. Sesosok kuda yang digambarkan memiliki sayap, tanduk dan juga bisa terbang ini merupakan makhluk mitos yang sudah lama terdengar dan seringkali muncul dalam berbagai cerita genre dan film-film. Namun perlu kalian ketahui, di Indonesia sendiri juga terdapat cerita tentang sosok kuda yang sangat mirip dengan Pegasus ini. Kuda ini disebut dengan kuda sembrani. Kuda sembrani atau kuda ajara adalah hewan mitologi yang diambil dari cerita legenda masyarakat Nusantara yang menggambarkan seekor kuda bersayap yang dapat terbang. Kemampuan terbangnya pun sangat luar biasa. Satu kepakan sayap kuda sembrani ini bisa menempuh jarak ratusan kilometer. Dalam cerita pewayangan, kuda sembrani adalah kuda tunggangan dari Batara Wisnu. Sementara menurut hikayat rakyat Jawa, kuda sembrani merupakan alat transportasi bagi raja atau ratu dan senopati, yang konon menurut cerita, bila bepergian selalu menggunakan kuda sembrani agar dapat dengan mudah dan cepat sampai di tujuan. Pada mulanya cerita tentang kuda sembrani ini merupakan hewan milik seorang raja. Kuda sembrani didapat ketika raja berpergian dan berhenti di suatu lembah. Namun beberapa cerita Jawa menceritakan bahwa kuda tersebut milik seorang Sultan Agung yang kabur dari kandangnya dan tak pernah kembali lagi. Entah bagaimana awal mula cerita tersebut terbentuk dan dipercaya. Namun tak sedikit juga orang percaya dengan kuda sembrani ini. Tapi menurut kalian, apakah sosok kuda ini benar adanya? Ataukah cerita ini terinspirasi dari cerita mitologi Yunani, yaitu kuda Pegasus, dan ceritanya terbawa sampai Nusantara, hingga menjadikan cerita yang berbeda dan hampir sama? Pulau Nusa Kambangan merupakan sebuah pulau di wilayah Jawa Tengah yang terkenal sebagai tempat beberapa lapas dan tempat tahanan kelas atas. Tempat bersejarah dengan banyak cerita mistis dan supranatural. Nusa Kambangan sering dianggap sebagai pulau yang penuh dengan aura mistis dan sering disebut sebagai pulau penjara. Pasalnya, pulau ini banyak dihuni oleh narapidana kelas kakap yang sedang menjalani masa penjara seumur hidup atau bahkan hukuman mati. Namun, pulau ini juga memiliki banyak cerita yang beredar di kalangan penduduk setempat. Salah satu cerita yang paling terkenal adalah monster Kawuk. Kawuk merupakan makhluk mitos dalam cerita rakyat setempat. Konon, makhluk ini masih kerabat dengan komodo dan biawak, namun dengan ukuran yang begitu sangat besar. Kawuk dikenal sebagai salah satu hewan paling ganas di Pulau Nusa Kambangan, sekaligus binatang pemakan jasad narapidana yang mencoba kabur dari lapas. Menurut cerita yang beredar, Kawuk gemar memangsa manusia yang mencoba kabur dari tahanan atau jasad yang sudah mati di luar wilayah penjara. Tak heran jika Kawuk dianggap sebagai penjaga terluar dari lapas di Nusa Kambangan ini. Kawuk juga memiliki insting penciuman yang tajam. Keberadaan Kawuk ini menjadi sebab mengapa tidak ada napi yang kabur secara mudah. Dan siapapun manusia jika bertemu Kawuk ini, maka tidak diragukan manusia tersebut tidak akan selamat. Beberapa cerita mengatakan Kawuk merupakan sosok siluman. Namun apakah benar cerita tentang Kawuk ini berbentuk seperti komodo atau biawak dengan ukuran yang sangat besar? Atau sebuah cerita yang dibuat untuk menakut-nakuti para tahanan
karena banyak para narapidana yang mencoba kabur dari lapas Nusa Kambangan ini. Kita semua sudah tahu bahwa dalam ilmu zoologi atau ilmu tentang berbagai hewan, ular terbesar saat ini dipegang oleh anaconda hijau, spesies ular boa yang hidup di daratan Amerika Latin dengan besar mencapai 10 meter lebih serta memiliki berat mencapai 250 kg dan menjadi spesies ular raksasa yang cukup berbahaya. Namun, tahukah kalian, dalam cerita masyarakat Dayak, ada seekor ular yang dikatakan sangat besar hingga dikatakan panjangnya saja bisa mencapai puluhan meter, melebihi ular terbesar saat ini yaitu anaconda hijau. Dalam cerita masyarakat Dayak, raksasa bernama Nabau alias Tangkalakuk sebagai penjaga hutan Kalimantan menjadi cerita turun-temurun bagi masyarakat suku Dayak. Entah dari kapan cerita tersebut muncul, namun masyarakat suku Dayak sendiri percaya bahwa di hutan belantara sana masih ada sesosok ular besar ini. Nabau adalah makhluk mitologi yang dianggap keramat oleh masyarakat suku Dayak di Kalimantan. Dalam mitologi tersebut, Nabau digambarkan sebagai ular raksasa yang memiliki ukuran luar biasa besarnya, bahkan jauh lebih besar dari ular saat ini. Beberapa cerita menyebutkan bahwa Nabau bisa mencapai panjang hingga puluhan meter. Nabau sering digambarkan sebagai ular yang memiliki kepala dengan tanduk atau bermahkota, menambahkan kesan bahwa makhluk ini bukanlah ular biasa, melainkan entitas gaib yang mungkin tidak semua orang bisa melihatnya. Ular ini digambarkan berwarna gelap, dan tubuhnya pun begitu besar, sehingga apapun yang ditemuinya kemungkinan bisa saja ditelan, termasuk manusia. Monster ini hidup di dasar sungai-sungai yang ada di Kalimantan dan jarang sekali muncul di permukaan hingga sulit ditemukan. Beberapa masyarakat percaya bahwa kepala ular ini berada di kota Tenggarong dan ekornya sampai kota Samarinda. Namun apakah benar ular tersebut seperti yang diceritakan atau hanya seekor ular biasa berjenis piton atau anaconda? Indonesia memang tidak ada habisnya jika menceritakan tentang misteri. Banyak cerita yang belum terungkap dan masih menjadi perbincangan hingga saat ini. Entah terbukti atau tidak, beberapa masyarakat cukup percaya dalam hal tersebut. Namun balik lagi ke pendapat kita masing-masing. Apakah menurut Anda, monster atau hewan-hewan tersebut mendiami wilayah Nusantara ini? Atau hanya sebatas cerita rakyat hingga saat ini masih dipercayai?